Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puput Winarsih. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya energi terbarukan untuk masa depan. Sebelumnya, saya akan bertanya, apa yang melatar belakangi adanya sumber energi terbarukan? Krisis energi dan perubahan iklim menjadi salah satu faktor yang mendesak adopsi energi terbarukan. Krisis energi telah menjadi masalah yang mendesak di seluruh dunia. Sejak revolusi industri, konsumsi energi global meningkat secara drastis, terutama dari sumber-sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selain itu, sumber energi fosil sifatnya tidak terbarukan dan akan habis suatu saat nanti. Sehingga timbul kekhawatiran terkait keberlanjutan pasokan energi untuk generasi mendatang. Dengan semakin menipisnya sumber energi fosil dan meningkatnya ancaman perubahan iklim, energi terbarukan menjadi pilihan strategis yang perlu didorong. Beda dengan energi fosil, energi terbarukan berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, seperti sinar matahari, angin, air, biomasa, dan panas bumi. Sumber energi ini tidak hanya melimpah dan lebih ramah lingkungan, tetapi juga berpotensi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Terdapat beberapa keuntungan dari energi terbarukan, di antaranya yang pertama, bersih dan ramah lingkungan. Energi terbarukan tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara seperti energi fosil. Selain itu, energi terbarukan juga tidak menghasilkan limbah berbahaya seperti limbah nuklir yang dihasilkan oleh energi nuklir. Yang kedua, sumber energi tidak terbatas. Energi terbarukan berasal dari sumber alam seperti matahari, angin, dan air yang tersedia secara terus-menerus dan tidak terbatas. Di sisi lain, energi fosil merupakan sumber daya yang terbatas dan akan habis pada suatu saat nanti. Yang ketiga, hemat biaya dalam jangka panjang. Meskipun biaya awal untuk mengembangkan energi terbarukan mungkin lebih tinggi daripada energi fosil, tetapi biaya operasionalnya lebih murah dalam jangka panjang karena tidak memerlukan bahan bakar yang mahal dan perawatan yang intensif. Teknologi di balik energi terbarukan melibatkan berbagai inovasi yang bertujuan untuk mengubah sumber daya alam menjadi energi tanpa merusak lingkungan atau menghabiskan sumber daya alam tersebut. Beberapa teknologi kunci dalam energi terbarukan meliputi panel surya atau fotovoltaik. Panel surya mengonversi sinar matahari langsung menjadi listrik melalui efek fotovoltaik. Bahan semikonduktor seperti silikon menyerap foton dan menghasilkan arus listrik. Selain itu, teknologi konsentrasi tenaga surya atau CSP menggunakan cermin untuk memfokuskan sinar matahari ke menara pusat yang menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin listrik. Yang kedua, turbin angin atau desain aerodinamis. Turbin angin mengubah energi kinetik dari angin menjadi listrik melalui bilah yang berputar. Selain itu, terdapat juga tenaga air. Teknologi ini melibatkan penggunaan air yang bergerak untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Energi terbarukan memiliki berbagai dampak positif, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Berikut beberapa dampak positif dari penggunaan energi terbarukan. Yang pertama, pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, sumber energi berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kesehatan. Selanjutnya, terdapat juga dampak positif lainnya seperti mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, lalu penggunaan lahan yang lebih efisien dan multifungsi. Dengan berbagai manfaat tersebut, pengembangan dan penggunaan energi terbarukan semakin penting dalam upaya global untuk mencapai pengembangan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Adopsi energi terbarukan merupakan langkah yang penting untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan. Namun, upaya ini menghadapi sejumlah tantangan, baik teknis maupun non-teknis, yang meliputi biaya awal yang sangat tinggi, intermitensi dan ketergantungan pada kondisi alam, kurangnya infrastruktur penyimpanan energi, hambatan regulasi dan kebijakan, lalu terakhir kesadaran dan dukungan dari publik atau masyarakat.
Potensi energi terbarukan di masa depan sangatlah menjanjikan, terutama dengan semakin meningkatnya kebutuhan energi global dan urgensi untuk mengurangi dampak lingkungan. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, biomasa, dan panas bumi memiliki sumber daya yang hampir tak terbatas, terutama jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil yang semakin menipis dan menghasilkan emisi karbon yang sangat tinggi. Dalam skenario masa depan, tenaga surya dan angin diprediksi akan menjadi sumber energi utama. Optimalisasi distribusi energi adalah sebuah pendekatan untuk memastikan bahwa energi dapat dialokasikan, dipindahkan, dan digunakan secara efisien di seluruh rantai distribusi, mulai dari pembangkit hingga ke penggunaan akhir. Salah satu teknologi yang mendukung optimalisasi distribusi energi adalah smart grid atau jaringan listrik pintar. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, jaringan ini memungkinkan pengelolaan listrik secara lebih dinamis, mempercepat respon terhadap kebutuhan, dan mengurangi risiko terjadinya pemadaman. Kesimpulan dan saran pada presentasi kali ini mengenai adopsi energi terbarukan memberikan banyak dampak positif. Salah satunya yaitu mengatasi krisis energi. Selain itu, terciptanya lapangan kerja dikarenakan proyek energi terbarukan merangsang ekonomi lokal dan bisnis terkait. Sarannya yaitu adopsi energi terbarukan memerlukan dukungan individu dan komunitas masyarakat dalam kebijakan, inisiatif lokal, dan promosi penggunaan energi terbarukan. Baik, sekian presentasi mengenai energi terbarukan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.